memberi manfaat kepada Ananda yang biasanya Ananda suka diam, tidak mau menyampaikan perasaan atau ingin mengungkapkan sesuatu tidak bisa, atau dengan arti kata takut berbicara di dalam orang banyak. Coba dengan melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan di kuliah ini, Anda akan menjadi anak yang mau dan berani berbicara di depan orang. Kemudian di samping itu, dengan kegiatan bimbingan kelompok ini akan terjalin silaturahmi, ya, keakraban, kebersamaan antara kita sesama orang. Kemudian kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, apa yang dipikirkan oleh teman kita, kita bisa memahami. Jadi muncul sikap toleransi, empati, simpati terhadap situasi yang dialami oleh teman kita atau kelompok kita. Ya, melalui dinamika yang ada dalam kelompok ini, maka akan terentaskan permasalahan yang kita bahas. Jadi melalui dinamika, misalnya si Boy berpendapat seperti itu, Dinda seperti ini, Tiara seperti itu, ya semuanya berpendapat, sehingga lahirlah dinamika kelompok, sehingga dapatlah penyelesaian dari permasalahan yang kita bahas. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita menggunakan beberapa macam azas. Yang pertama sekali adalah azas keterbukaan. Nah, dengan keterbukaan, apa yang dirasa sama Ananda mau terbuka menyampaikannya dalam kelompok kita, sehingga cepat terselesaikan masalah. Kita tidak merasa malu atau tahan gengsi, ya. Jadi dengan keterbukaan itu akan dapat memperlancar kegiatan kita. Ya. Kemudian adanya azas kegiatan. Azas kegiatan ini sangat menentukan sekali, karena selama kegiatan berlangsung, kita akan melakukan bermacam-macam kegiatan. Ya, banyak kegiatan yang kita lakukan. Menanggapi, merespon, ya, mendengarkan. Nah, yang kita lakukan sepanjang kegiatan ini berlangsung. Dan memang kita melakukan kegiatan-kegiatan, mendengarkan pendapat teman, ya, menghargai teman yang sedang berbicara, kita merupakan kegiatan. Kemudian azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini juga berperan penting. Ketika ada sesuatu data yang disampaikan oleh teman, nah itu semua harus kita bersama-sama menyimpannya. Ya, jadi kita tidak boleh setelah selesai ini nanti mungkin di luar. Ya, jadi semua yang terungkap di sini adalah milik kita bersama. Kita jaga bersama-sama. Ya, habis sampai di luar bilang lagi ada mungkin yang kemarin si Anu seperti itu, mau dia salah ngomong, tidak perlu itu lagi. Ya, yang penting sekarang kita dalam rangka belajar, ya, kita belajar dan kita petik hikmahnya. Ya, jadi itulah azas yang dapat mendukung kegiatan. Kemudian ditambah lagi ada azas normatif. Normatif ini maksudnya dengan adanya azas normatif, kita tidak boleh keluar dari norma yang berlaku. Ya, misalnya ketika teman kita bicara, kita hargai, kita dengarkan. Ya, ketika teman kita malu-malu, misalnya kita kasih semangat. Nah, kita motivasi dia supaya dia mau berbicara, supaya dia juga berani seperti kita. Ya, jadi normatif kita tidak boleh menyakiti, jangan kita orang bicara kita belakang, atau misalnya orang bicara ada yang mencibir, itu kan tidak normatif, ya. Nah, jadi jadi azas normatif, jadi kegiatan ini berlangsung secara normatif, tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita dengan kita mulai dengan perkenalan, supaya kegiatan kita ini menjadi lebih hangat, lebih akrab, ya. Oke, Ibu mulai dari diriku sendiri. Ibu akan memperkenalkan diriku. Nama Ibu Nusia, tinggal di Jalur Rawang, guru SMP 17 semenjak tahun 2019 92, jadi
yang mau dipertanyakan tentang Eva? Barangkali ada yang ingin lebih tahu tentang diri Eva? Ada? Enggak, Bu. Tidak? Kalau tidak, Ibu yang mau bertanya ya sama Eva. Eva cita-citanya apa? Apa cita-citanya? Mau jadi penyanyi? Ya, bagus ya. Ada lagi yang ingin tahu tentang Eva? Eva mau jadi penyanyi katanya? Idola siapa? Nah, idolanya. Ya, ada teman yang bertanya, siapa idolanya Eva? Silakan, siapa lagi? Kita akhiri Nova. Tinggal kemana tadi? Baluran. Cita-cita? Cita-citanya apa ya? Cita-cita? Punya ya? Apa cita-cita? Oh, ini ya. Semoga lama Indonesia ke depannya. Silakan sekali. Ada yang mau dipertanyakan dengan teman kita? Apa cita-citanya? Oh ya, barangkali ada mau idolanya sebelum barangkali ada nggak? Tidak ada. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rita Afi. Saya anak kelima bersaudara dari 5 saudara. Saya bersekolah di SMP 17 Padang. Tinggal di Babaran. Silakan, siapa lagi? Apa lagi yang ingin diketahui tentang Selinda? Nah, anaknya berapa? Dari 5 bersaudara, berarti ada 2 di bawahnya nanti. Pekerjaan orang tua gimana? Sakit. Oh, Ibu? Jualan tadi ya. Silakan, tuh. Saya Dodi tinggal di Baru. Saya anak pertama dari bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara, berarti ada 5 bersaudara. Di dalam tugasnya ya. Mau jadi apa besok ke depan? TNI. Setelah di SMP ini kemana melanjutkan? SMA. SMK berapa? SMK 1. Apa jurusan yang diminati? Mesin. Silakan berikutnya. Saya Tika Nurita, tinggal di Kota Baru. Anak kedua dari 4 bersaudara. Bersekolah di SMP 17 Padang, kelas 9. Kaya ya. Ya kalau jadi pegawai ya, kaya di pegawai untuk usaha ada program kaya ya. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Boy, tinggal di Ungaran, anak pertama dari 2 bersaudara, SMP 12 Padang, kelas 9A. Apa lagi yang ingin diketahui dari si Boy? Ada lagi? Hah? Ini yang satu lagi perempuan. Jadi tidak ada saingan lumayan. Mama berencana. Ya, ada saingan kan? Oke, demikianlah perkenalan kita ya, supaya kita lebih akrab. Barangkali kita akan melakukan sebuah permainan yang kita sebut dengan merangkai nama ya. Akan dimulai dari diri ibu sendiri ya.
Ibu Nosia, Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki, Desa, Cynthia, Dinda, Zul, Tika, Boy. Ya, silakan. Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Fadli, Ika, Boy. Tiara, Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Fadli, Ika, Boy. Tiara, Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Zul, Ika, Boy, Bunur, Serly, Putra. Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Zul, Ika, Boy, Bunur, Serly, Putra, Tiara. Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Fadli, Ika, Boy, Bunur, Serly, Putra, Tiara, Eva. Cynthia, Dinda, Fadli, Ika, Boy, Zul, Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki. Cynthia, Dinda, Fadli, Ika, Boy, Bunur, Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki, Tasya. Fadli, Ika, Boy, Bunur, Serly, Oki, Tiara, Eva, Oki, Tasya. Fadli, Ika, Boy, Bunur, Serly, Ika, Tiara, Eva, Oki, Tasya, Dinda. Ika, Boy, Bunur, Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Fadli. Boy, Bunur, Serly, Putra, Tiara, Eva, Oki, Tasya, Cynthia, Dinda, Fadli, Ika. Oke, demikianlah permainan kita sudah berlangsung. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan kegiatan kita. Kira-kira anak-anak ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan kita bersama? Kita akan melakukan, insya Allah, kita akan melakukan kegiatan yang dalam kelompok kita. Yang kita beri judul adalah persiapan untuk menghadapi ujian semester. Ya. Jadi kita akan berbicara semuanya nanti apa atau bagaimana persiapan kita untuk menghadapi ujian semester yang sebentar lagi akan kita hadapi. Silakan, siapa yang akan memulai? Silakan. Rajin belajar menurut Cynthia. Nah, Cynthia menurut pendapatnya yang pertama rajin belajar. Yang kedua? Ya, silakan ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi Cynthia mengatakan rajin belajar, nah sekarang Tiara menyampaikan kalau kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh maksudnya fokus, ya, tidak main-main, ya, tidak salah-salah, ya. Bagus. Ada pendapat lain? Silakan. Nah, Mengulangi pelajaran. mengulangi pelajaran. Siapa namanya? Tasa dengan mengulangi pelajaran secara teratur, ya. Jadi kita belajar itu harus secara kontinu, diulangi terus. Bukan hanya di saat akan ujian saja kita belajar. Jadi kita harus mengulangi pelajaran secara teratur atau setiap waktu sesuai dengan jadwal yang kita bikin, ya. Kemudian ada pendapat lain? Silakan. Melakukan kegiatan seperti Membaca kisi-kisi, membahas soal, semakin mantap saja, ya. Ketika kita sudah belajar, kita perhatikan kisi-kisinya apa kemungkinan soal-soal yang akan keluar, ya. Itu perlu, ya. Kita bisa memperkirakan soal-soal yang akan keluar itu berdasarkan kisi-kisi yang ada. Silakan yang lain. Percaya diri. Tidak kalah pentingnya, ya. Percaya diri perlu, ya.
Ketika kita tidak percaya diri, kalau kita dapat contekan, ya kita sudah yakin kita sudah betul ya. Tapi karena tidak ada rasa percaya diri ini dan percaya dengan pendapat orang lain, dirubah kembali yang punya kita. Akhirnya jadi kita salah. Jadi rasa percaya diri ini sangat penting nih. Ketika kita memang sudah mempersiapkan diri kita untuk ujian, kita harus tanamkan rasa percaya diri. Misalnya tidak grogi ya, tidak takut ya. Kita sudah benar-benar ya kan? Baik, kita harus merasa yang seperti itu. Jadi percaya diri sangat menentukan ya. Misalnya ketika kita dalam membulatkan, ketika kita tidak kurang rasa percaya diri kita ya. Misalnya kita membulatkan rasa-rasa sampai keluar dari lingkaran misalnya kan. Nah kalau keluar dari lingkaran itu tidak terbaca sama komputer nanti. Nah jadi kita salah dia kan. Nah, jadi harus rasa percaya diri itu harus perlu dipupuk ya. Oke, pendapat lain silakan. Ya, tunggu siapa tadi? Dinda. Ya, Dinda dulu ya. Tidak bolos sekolah. Nah, ini juga jangan sampai kita membolos dalam proses belajar. Apalagi ada jam tambahan yang cenderung tuh banyak seperti itu nampak ibu beberapa bintang-bintang itu kalau jam tambahan itu dia berada di luar. Padahal gurunya sudah berada di dalam untuk menambah jam pelajaran yang masih kurang ya. Nah dia duduk di warung, duduk di mana? Nah itu sangat rugi sekali. Karena ketika jam tambahan itu kamu akan lebih leluasa bertanya sama guru. Sebab di sana kan itu adalah merupakan pengulangan barangkali, pengulangan pelajaran remedial, diulang pembelajaran itu kembali, ya. Atau bisa saja mereview yang lama-lama, misalnya pelajaran kelas 2 dulu diulang secara sepintas sama guru kan rugi kita kalau tidak ikut, ya kan? Jadi jangan sampai cabut atau jangan sampai bolos dalam belajar. Bagus. Pendapat lain? Silakan Sandy. Tujuan beribadah dan berdoa. Oh iya. Ada yang di atas, ya meskipun kita sudah berusaha maksimal, kita sudah berusaha belajar dengan rajin segala macam, ya kan? Tidak kalah pentingnya yang di atas, menentukan juga. Jadi ketika kita sudah belajar maksimal, sudah menjaga kesehatan baik, ya, maka ada tenaga yang sangat menentukan yaitu izinnya Allah, ya, izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakini kalau ada kekuatannya terhadap kita. Jadi kita selalu berdoa selalu kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jangan kita abaikan, jangan kita sombong. Oh saya berhasil karena usaha saya sendiri loh. Jangan kita sampai seperti itu. Masih ada yang di atas tempat kita mengadu, tempat kita curhat, tempat kita meminta. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kalah penting ya. Kita harus berdoa. Apa lagi nak yang kemungkinan yang lain lagi untuk memperoleh hasil yang terbaik itu? Apa lagi nak? Sampai belajar, sampai tadi mengulangi pembelajaran, menjaga kesehatan. Ya, kesehatan harus dijaga. Jangan mentang-mentang kita mau ujian lalu lembur sampai subuh, misalnya kan? Sampai pagi begadang. Itu juga sikap yang salah. Belajar golongan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus jaga kesehatan, harus makan menu yang seimbang ya. Menu yang seimbang. Jangan numpuk di karbonya ya, proteinnya dikit, buahnya dada. Anda ini harus banyak mengkonsumsi protein karena Anda dalam fase pertumbuhan ya, pertumbuhan yang sangat pesat pada usia SMP. Jadi harus banyak makan protein, jangan makan karbo ya, karbo, makan nasi, makan mie, makan kentang itu sama doang ya. Jadi itu seperti itu ya. Sama itu kan karbohidrat itu kan. Jadi yang banyak itu kamu adalah yang kamu makan adalah protein. Kamu butuh protein untuk perkembangan otak, untuk pertumbuhan badan, ya. Nah, ada apa lagi nak? Apa lagi? Apa yang belum lagi? Baik. Persiapan itu
itu kan ada persiapan fisik, ada persiapan mental. Persiapan mental tadi sudah disampaikan sama si Tika. Ini apa? Persiapan mentalnya tadi? Percaya diri. Kalau persiapan fisik seperti apa? Menjaga kesehatan. Apalagi persiapan fisik? Menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan. Itu ya, misalnya apa alat untuk kita butuhkan untuk ujian itu? Mungkin ada papannya, ya kan? Ada pensil, nomor ujian, persiapan pakaian, ya. Jangan ujian hari Senin dipakai pakaian hari Rabu, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mematuhi aturan. Apalagi jangan sampai kita terlambat. Kalau Ananda sempat terlambat, itu sudah buyar konsentrasi. Ya, orang sudah mulai, kita baru datang berdebar-debar jantung. Kencang itu kalau diperiksa tensi naik, ya. Jantung berdebar. Jadi itu kita antisipasi. Jangan kita sampai melanggar peraturan, ya. Jangan kita sampai terlambat. Itu kesiapan mental itu. Apa lagi supaya kita bagus mengejar ujiannya. Yang barangkali yang sangat menentukan juga, yaitu program kegiatan, ya. Program kegiatan. Kita berusaha untuk mematuhinya program tadi, ya. Jadi itu sangat menentukan juga. Misalnya jangan kita bikin programnya bangun jam 5, tapi kenyataannya bangunnya jam 6:04 malahan. Ya, 5 menit lagi, 5 menit pakai baju sekolah. Itulah belepotan ke sekolah. Ya kan 5 menit pakai mandinya, 5 menit ada di situ. Tendanya itu seperti ya, mandi burung, mandi apa? Mandi bebek, ya. Jadi seperti itu enak, ya. Apa lagi? Apa yang mungkin lagi? Zul? Silakan. Mengurangi aktivitas di luar rumah. Misalnya kalau biasanya bermainnya sekian jam, itu menentukan itu. Bermainnya misalnya pulang sekolah main, makan pulang, habis makan main. Itu harus dikurangi intensitasnya lagi tuh. Bermainnya dikurangi, difokuskan banyak waktu untuk belajar. Bagus, ya. Ada pendapat lain barangkali? Tidak melanggar aturan sekolah. Ya, tidak melanggar aturan sekolah supaya kita tidak merasa nyaman supaya kita tidak terganggu, supaya nyaman mengikuti proses ujian, kita berusaha untuk mematuhi aturan. Ya, apalagi tidak terlalu sibuk dengan handphone. Kita singkirkan handphone dulu. Kita kurangi pegang handphone, bagus, ya. Mengurangi memegang handphone. Kalau biasanya handphonenya berapa jam dalam satu hari, misalnya 10 jam, ini dijadikan 3 jam atau 2 jam saja, misalnya kan. Yang penting-penting saja. Baru kita pegang handphone. Ini kalau kita pegang handphone, dia akan masuk terus pesan, harus juga dijawab, ya kan? Ini udah kita taruh aja handphone, ya. Kalau perlu dimatikan supaya tidak masuk, ya. Kita berusaha untuk fokus menghadapi ujian. Apalagi mengurangi handphone, memegang handphone, bagus, ya. Apalagi yang mungkin Putra? Tidak boleh tidur saat guru menerangkan pelajaran. Kita jangan sampai gurunya mengajar di depan, dia tidur di belakang, ya. Jangan sampai seperti itu. Sangat merugikan diri sendiri, ya. Dan guru yang depan pun juga tidak enak, ya. Kalau ibu, Ananda lihat anak kalau ibu mengajar, jangankan kamu tidur, ya, ngomong aja sebentar langsung kena tidur, ya kan? Ya, guru yang di depan pun merasa tidak nyaman juga ketika guru mengajar anaknya tidur. Ini kayak anak kayak ini, mungkin dia tidak enak tidur, saya tak biar aja guru sana. Kan kasihan kita sama guru kita, kan berarti kita tidak menghargai guru yang ada di depan. Kalau kita tidur, guru sudah habis-habisan suara yang jelaskan di depan, kita tidur enak-enak. Ini di mana kita perasaan kita, kan? Ya, ada pendapat lain barangkali? Memperbanyak waktu belajar. Oh iya, memperbanyak waktu belajar.
di rumah. Tidak hanya belajar di sekolah, belajar di rumah ya. Kalau perlu dibantu dengan juga tambah dengan les atau bimbingan belajar. Kalau di sekolah misalnya kita belajar tambahannya sampai Senin dengan Kamis ya, Senin Selasa Kamis ya. Kita ambil di luar Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu kan 2 kali kan misalnya kan. Jadi kita tambah di luar supaya lebih mantap pembelajaran kita itu. Ada lagi usul yang lain pendapatnya, silakan. Ya kan? Tidak mengobrol saat guru menerangkan. Tidak boleh ngobrol saat guru menerangkan pelajaran. Kita harus memperhatikan ya. Ketika guru kita berbicara depan, kita ngobrol enak perasaan guru. Jadi guru merasa dia tidak dihargai ya. Oh mungkin anak ini dia tidak enak, tidak suka dengan saya sehingga dia ngomong. Itu perasaan guru kita. Itu harus kita antisipasi. Jadi kita ketika pembelajaran berlangsung, kita harus fokus. Guru menerangkan atau guru menyuruh kita mengerjakan tugas, kita kerjakan dengan sepenuh hati ya. Ada lagi nak? Dinda? Silakan. Ada? Apa lagi? Ika baru tadi? Apa? Apa gitu? Oh jangan sibuk pacaran, sibuk pacaran dulu ya. Karena kita kita punya target masuk sekolah apa? Sekolah negeri. Sekolah negeri ya, kita punya target sekolah negeri. Jadi jangan pacaran ya, kalau pacaran sekedar saja ya, jangan habis waktu untuk pacaran ya. Kalau dapat bisa pacaran dulu, masih di SMP ya, belajar dulu ya. Ya kalau kamu sudah sukses nanti kamu boleh memilih ya. Banyak yang antri besok kalau kita sudah sukses, yakin kamu jadi. Apalagi kamu cantik ya, yang lakinya juga gagal-gagal ini, ada yang juga ya. Oke, ada yang lain lagi? Apa usulannya lagi kedepannya untuk mempersiapkan diri untuk ujian ini? Baca disingkirkan, pegang HP dikurangi. Apa lagi nak? Apa lagi? Di samping mempersiapkan diri belajar, memperbanyak waktu belajar, tadi kata siapa kan, memperhatikan kisi-kisi soal yang akan keluar ya kan tadi usulan tadi ya. Memperbanyak waktu untuk belajar, mengurangi waktu bermain menurut usul tadi kan, mengurangi waktu bermain di rumah, ditambah dibanyakkan jam belajarnya. Kalau biasanya bermainnya 4 jam, dikurangi sekarang jadi 2 jam tambahan dalam belajar ya. Apa lagi tambahannya boy? Apa lagi? Fokus dalam belajar. Jadi kita harus fokus. Kita apapun yang kita kerjakan harus kita fokus satu-satu. Jangan sedang mengerjakan ini atau sedang belajar IPA, kita kerjakan pelajaran agama misalnya, bikin ayat misalnya, itu kan tak fokus kita ya. Jadi yang ini tidak bagus, yang ini juga gurunya merasa tidak enak kalau kita ketahuan sama guru ya kan, sambil gurunya menjelaskan atau sambil orang mengerjakan tugas yang diberikan guru, kita kerjakan pada mata pelajaran lain kan enak gurunya kan. Apa lagi nak yang mungkin kita kerjakan? Ya silakan. Kurangi bermain. Kurangi bermain game ini yang sangat menjadi nampak sama ibu untuk anak-anak usia SD, SMP. Habis waktunya di warnet untuk main game ya. Sampai-sampai ada anak yang kemudian dia kabur sama mamanya, pergi sholat Jumat. Waktu itu pas Jumat kan, kebetulan ini anak juga sama ibu, anak tetangga ya. Jadi pas ibu pulang kan lewat di dekat rumah ibu itu, nampak sama ibu dia di warnet kan. Jadi orang sudah pulang sholat Jumat, ibu pulang kan. Tadi sholat Jumatnya di mana? Di masjid kamu, di mana lagi nih? Masjid mana? Masjid di samping Citra itu ada ibu kan, ke samping Citra ada warnet. Oh iya di sana masjidnya sekarang nak. Kawat ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan. Boleh kita main game, boleh kita pergi ke warnet kalau sifatnya adalah refreshing ya. Kalau jenuh belajar apa nih belajar apa main game
malam sampai pula tidur malam. Seperti itu kan salah itu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi mengurangi main game. Kalau si Oki berapa jam satu hari main gamenya? Oh, tidak bagus ya. Nah, ada usulan lain? Pendapat lain silakan Tiara. Kayaknya mau ngomong. Apa barangkali? Tidak boleh curang dalam mengerjakan ujian. Jadi jangan sampai mencontek. Percayalah diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, jangan kita sampai mencontek ya. Jangan kita yakin dengan punya orang, yakinlah dengan diri kita sendiri ya. Tanamkan nilai-nilai kejujuran itu, karena Anda nanti akan menjadi pemimpin ya. Jadi pemimpin itu modal utamanya adalah kejujuran ya. Ketika kita tidak jujur, bagaimana nanti rakyat Indonesia di depan? Besok Anda inilah yang akan menggantikan kami ya. Ibu sebentar lagi ya. Ibu sekarang sudah 52 tahun, 8 tahun lagi pensiun lagi. Siapa yang menggantikan lagi? Kamu yang menggantikan nanti. Jadi kalau kamu sudah tidak jujur, orang yang mencontek itu malah tak jujur ya. Jadi bagaimana pula generasi yang akan datang ya? Oke, jadi perlu kita tanamkan kejujuran ini ya nak ya. Nah, apa lagi nak yang mungkin dapatnya untuk persiapkan diri untuk ujian ini nak? Tidak, silakan. Kayaknya mau ngomong tidak? Tidak? Tidak. Siapa lagi? Tiara? Shirley? Mengurangi. Kurang-kurangi dan nonton. Ya film-film apa? Ya film drama-drama, ya sinetron segala macam. Kurangi lah. Kalau nonton TV, tontonlah berita. Kan ada masukan-masukan berita ya. Tapi sekali-sekali tidak Pak. Tapi jangan sampai tidak pula ya. Itu perlu juga refreshing bagi kita kan. Lah capek belajar, nonton sebentar. Bosan kita di kamar, keluar sebentar, agak seperempat jam nonton TV sebentar, nanti masuk lagi ke kamar. Ya, dikurangi ya, kurangi menonton TV. Bagus ya. Apalagi nak yang mungkin kita lakukan? Menjaga. Kita namanya ujian ya. Ujian itu membutuhkan konsentrasi. Ketika kelas kita berantakan, apakah kita bisa mengerjakan ujian dengan enak? Tentu tidak. Meskipun kita ujian, kita juga perlu perhatikan ruang ujian kita harus bersih ya. Sebab apalagi kita yang sedang menggalakkan adiwiyata ya, kebersihan ya, dan menghijaukan daerah kita ya, supaya kita menjadi nyaman, menjadi betah berada dalam kelas. Ketika kelas kita kotor, apakah kita bisa konsentrasi? Tidak. Soalnya apalagi kalau tambah ada bau-bau yang tidak enak kan. Jangankan bisa konsentrasi itu bersih kepala kita kan. Kalau ada bau-bau busuk itu kan hanya seperti itu ya. Jadi kita perlu juga menjaga kebersihan kelas. Ya, oke. Ada pendapat lain barangkali? Habis. Tidak ada lagi? Oke. Jadi baiklah. Seperti dinamika yang sudah terjadi tadi kayaknya sudah sangat bagus ya. Semuanya sudah ngomong, semuanya sudah berpendapat, tidak ada yang diam, semuanya sudah terlibat. Alhamdulillah melalui dinamika yang ada ini menambah wawasan Ananda ya. Jadi kalau untuk ujian kita harus begini dulu. Yang pertama jaga kesehatan misalnya kan. Kita harus jaga kesehatan. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, mengulangi pelajaran secara teratur. Yang keempat, membahas kisi-kisi. Yang kelima, mengurangi main game. Yang keenam, yang ketujuh, mengurangi memegang handphone. Yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, mengurangi main game. Yang 10, ya jaga kesehatan, tidak berpacaran, mengurangi waktu untuk sibuk-sibuk berpacaran. Kalau perlu kita stop. Dan
mengarah ke zina, ya, ke zina, ya. Yang kelak kalau udah zina langsung zina hati, ya, zina mata, ya, zina itu kan banyak tingkatannya, ya. Kalau misalnya main pandang-pandangan, nah itu zina mata, ya kan. Kalau zina hati kita berhayal, ya, oh kalau bedanya dulu di sembunyi ini zina hati, nah ya. Apalagi kalau sempat pegang-pegangan, ya, nah itu zina benaran, ya. Boleh kita memegang yang bukan murid kita? Tidak, nah, ya. Jadi jangan berpacaran dulu kalau bisa, ya. Oke, sepertinya kegiatan kita sudah berlangsung dengan baik, terjadi dinamika yang bagus. Semoga pembahasan ini Ibu rasa memang cukup mendalam, komprehensif, dan tuntas, sehingga Anda sudah punya wawasan bagaimana untuk menghadapi semester. Alhamdulillah, ya. Sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang akan mengemukakan bagaimana perasaan kamu setelah kita mengikuti kegiatan ini? Siapa katakan? Katakan dulu siapa yang mau ngomong. Siapa? Bagaimana apa yang kamu rasakan setelah kita menurut si boy dia merasa nyaman. Itu si boy nyaman katanya. Kalau Sedi apa yang dirasakan? Lebih bersemangat menghadapi ujian. Jadi lebih bersemangat untuk menghadapi ujian. Kalau Tiara? Lebih rajin lagi belajar. Kalau Zul? Bertambah nggak wawasannya? Bertambah wawasannya. Nah, jadi sudah tahu kita langkah-langkah kita, ternyata kita ini harus dikurangi, ini harus dikurangi, ya, ini harus diperbanyak, ya, ini kita ibadahnya harus diperbanyak, ya kan. Kalau selama ini cuma sholatnya ompong-ompong, nah sekarang tak ada ompong-ompong. Kalau dapat, ya, ditambah dengan sholat malam, ya. Sholat maghrib biasa, yang ditambah sholat maghrib sudah ada di loh. Ya, gitu. Atau si boy kalau selama ini ke gerejanya sekali-sekali, sekarang rutin, ya, rutin pergi ke gereja. Dari sekali barang. Ya. Ada pendapat lain barangkali apa yang dirasakan sekarang? Dinda, bagaimana perasaannya sekarang dengan kegiatan kita ini? Tahu langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Cynthia? Iya, tadi. Oh, lebih giat lagi. Oke, terasa senang. Oh, terasa senang. Kenapa senang, ya? Terasa senang di pelajaran. Terasa senang di pelajaran. Kira-kira untuk berbicara sudah mulai, kira-kira berani? Sudah ya, Bu, ya? Ya. Jadi mulai belajar kita berani, ya. Ini bimbingan kelompok ini itu langkah apa yang pertama sekali untuk belajar kamu untuk kamu mau mengungkapkan apa yang kamu rasakan, itu yang tujuan pertama, ya. Di samping solidar sama teman, ya, di samping simpati yang lain-lainnya, ya. Oke. Sekarang kita buat kontrak tadi. Kapan ini? Apakah ini akan kita lanjutkan atau bagaimana? Atau kita stop saja sampai sini? Stop. Nggak ada lanjutannya. Tidak. Kenapa? Next. Jadi barangkali dilanjutkan untuk kelompok yang lain lagi kita gilir, ya, Nak, ya. Oke. Terima kasih. Kita sudah selesai melakukan kegiatan kita yang kita beri namanya bimbingan kelompok. Nanti Ibu akan berikan informasi kapan kegiatan ini akan kita bikin lagi, akan kita laksanakan lagi, mungkin akan dikirim dengan orang yang berbeda, ya. Jadi yang ketika teman Anda tampil, Anda yang akan mengamatinya, ya. Oke. Baiklah, kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.